Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita kedatangan HP Realme Note 60 ya. Jadi kendalanya HP ini datang ke counter itu awalnya HP ini layarnya pecah teman-teman ya. LCD-nya pecah, jadi di sini sudah kita ini ya teman-teman, kita tes menggunakan LCD dengan merek Mito ya. Saat kita tes waktu membeli HP ini juga normal ya, dicas juga bisa teman-teman ya. Namun setelah kita bawa pulang, kita tes, ternyata itu HP ini bisa dicas kalau hanya beberapa menit setelah hidup ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya jika kita tes lagi ternyata dia kongslet ya teman-teman ya. Kita cas menggunakan smart USB itu layarnya itu mati ya teman-teman ya saat kita caskan ya. Dan ini adalah LCD bawaannya teman-teman ya. Dia pecah makanya kita ganti ya. Nah ini gantiannya sudah kita tes ya. Ini merek Mito. Ini belum kita pasang ya, hanya buat ngetes saja teman-teman ya, karena masih belum bisa dicas ya teman-teman. Oke, ini kita singkirkan dulu ya, langsung saja kita tes. Ini posisi HP hidup ya teman-teman ya. Kita coba kita hidupkan layarnya ya. Oke, kita hidupkan dulu layarnya lalu kita tes, kita cas. Untuk isi baterainya di sini masih banyak ya, masih 90% untuk isi baterainya ya. Nah, ini teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat ya, masih 90%. Selanjutnya langsung saja kita tes ya. Kita coba kita cas apakah benar yang seperti kita katakan tadi teman-teman ya. Dia layarnya langsung mati ya saat kita caskan ya. Untuk tampilan di smart USB-nya itu langsung mati ya. Oke, langsung saja kita tes. Kita coba cas ya. Kita ambil dulu untuk smart USB-nya. Selanjutnya langsung saja kita cas. Ini indikatornya teman-teman ya, layarnya. Nah ini bisa kita lihat ya, setelah kita caskan layarnya langsung mati. Ini menandakan HP ini short ya teman-teman ya, pada jalur pengecasannya teman-teman ya. Oke, kita coba lagi ya, kita hidupkan layarnya dulu ya. Oke, kita hidupkan layar lalu kita coba kita cas lagi. Nah ini teman-teman ya, masih mati ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut tentunya jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Ini lagi banyak sekali yang mengalami hal seperti ini. Ini udah kita tes ganti LCD yang lain juga sama, tetap tidak bisa ngecas. Kita coba ganti PCB cas juga sama, tidak bisa dicas juga ya, tetap seperti ini teman-teman ya. Namun jika kita restart atau kita matikan ulang HP-nya, dia bisa ngecas lagi teman-teman ya. Namun tidak lama nanti akan seperti ini lagi ya. Oke, kita coba ya, ini kita restart HP-nya. Kita tunggu ya. Ini bisa kita lihat di sini bisa dicas saat masih proses setelah kita restart tadi ya teman-teman ya. Namun tidak lama nanti akan seperti tadi ya. Dia dicas langsung layarnya gelap untuk indikator atau layar pada smart USB ini teman-teman ya. Kita tunggu masih proses loading ya. Atau kita percepat saja sedikit ya untuk loadingnya ya, biar tidak kelamaan. Oke, setelah kita restart dan ini sudah hidup ya. Sekarang kita tes, kita cabut ya. Ini masih bisa ngecas. Kita tes, kita cabut dulu ya untuk kabel casannya. Oke, kita cabut lalu kita tes, kita caskan lagi. Oke, bisa kita lihat di sini tidak ada respon lagi teman-teman ya. Kita bisa cek pada smart USB tadi ya. Oke. Nah, ini kita tes lagi ya teman-teman ya. Oke, kita colokkan kabel casannya. Oke, bisa kita lihat di sini layarnya langsung mati ya. Ini menandakan ini masih short ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya ya untuk cara mengatasinya. Disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Karena di sini sudah kita coba ganti LCD yang lain tetap aja, ganti PCB cas juga sama aja tidak bisa dicas. Di sini sayangnya kita nggak tahu untuk kunci layarnya, lupa minta kunci layar ya. Oke, langsung saja kita matikan HP-nya ya. Kita lepaskan semua. Di sini juga kita sudah tes ganti LCD yang lain, ganti PCB cas yang lain, dan ganti casan juga sudah kita coba ya. Namun tetap saja, bahkan kita juga sudah tes untuk menggunakan ini ya, fleksibel yang bawaan dari HP-nya. Kita potong seperti ini karena ada juga tutorial seperti ini. Namun memang jika memang LCD-nya yang error ya bisa ya. Namun jika seperti HP yang akan kita tangani ini ya tetap aja nggak bisa ngecas ya teman-teman, karena shortnya bukan di LCD-nya ya, karena sudah kita ganti atau kita tes menggunakan LCD lain, PCB yang lain, tetap aja tidak bisa ngecas ya. Namun jika memang kendalanya ada di LCD ya kita gunakan ganti LCD atau kita tes menggunakan fleksibel LCD bawaan ya dia tetap bisa hidup ya kalau memang mesinnya normal ya teman-teman ya. Oke, kita lepaskan ya kameranya agar tidak kotor. Lalu selanjutnya kita bisa fokus pada plat di bagian ini ya teman-teman, sebelah kiri atau di bawah tempat kartunya ya untuk jalur pengecasannya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bongkar, kita lepaskan dulu untuk platnya ya.
Kita gunakan blower panas tentunya menyesuaikan dengan merek blower kalian ya teman-teman ya. Oke, kita percepat saja untuk prosesnya. Oke, setelah plat terbuka, selanjutnya kita bisa fokus pada jalur pengecasan ya teman-teman ya. Oke, kita zoomkan dulu, kita fokuskan dulu ya teman-teman ya. Di sini akan kita lepas dua IC teman-teman ya. Yang kita tanda ini ya teman-teman ya, ini adalah jalur V charging ya. Oke, untuk jalur V charging ya, untuk VP-nya kita lepaskan lalu kita direct atau kita sambungkan nih teman-teman ya. Oke, yang satu akan kita lepas, kedua IC ini ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita lepaskan. Kita copot saja teman-teman ya tanpa menggantinya karena di sini juga kita nggak ada untuk copotannya. Oke, langsung saja kita lepaskan. Dan selanjutnya untuk OVP-nya kita sambungkan saja langsung ya teman-teman ya. Ini yang bagian tengahnya ini ya. Kita jadikan satu atau kita direct atau kita satukan seperti ini saja. Oke, selanjutnya langsung bisa kita tes ya teman-teman ya. Setelah hanya kita gabungkan saja seperti ini ya. Tetap hati-hati ya, jangan sampai short atau gabung ke kanan kiri ataupun ke kaki-kaki yang samping ya teman-teman ya. Oke, hanya seperti ini saja ya, di bagian tengah saja yang kita gabungkan, untuk kaki-kaki sebelah pinggirnya nggak usah ya teman-teman ya. Selanjutnya tinggal kita tes saja langsung ya. Oke, bisa kita lihat ya, hanya seperti ini saja. Untuk prosesnya ini sangat kecil sekali ya teman-teman ya, jadi harus hati-hati. Oke, ini ya sudah kita sambungkan untuk di IC-nya. Selanjutnya langsung saja kita tes. Setelah dua IC ini kita cabut, lalu kita jumperkan atau kita gabungkan ya pada IC yang sebelah atas atau OVP-nya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita tes ya teman-teman. Setelah kita cabut kedua IC dan kita jumperkan yang di kaki-kaki bagian tengah ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita tes ya, kita pasang-pasang kembali. Oh ya, buat kalian yang baru gabung atau baru menemukan channel kita ini ya, jangan lupa diaktifkan juga tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi teman-teman ya. Semoga saja video-video ini selalu bermanfaat buat kita semua tentunya. Oke, kita presisikan, kita pasangkan semua, lalu kita tes, kita hidupkan ya teman-teman ya. Dan buat kalian yang mengalami kegagalan atau ingin bertanya seputar HP, monggo di follow ya untuk akun Facebook kita ataupun TikTok kita. Kalian follow lalu kalian inbox ya teman-teman ya, agar kita tahu kalau kalian follow itu ya. Oke, kita hidupkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja kita tes, kita cas ya, apakah berhasil. Ya, semoga saja berhasil ya teman-teman ya, karena sebelum kita membuat ini tentunya kita juga sudah pernah mendapatkan hal seperti ini juga dan berhasil. Jadi di video kali ini makanya kita buatkan tutorialnya teman-teman. Oke, kita tunggu, masih proses loading. Oke, kita tunggu sebentar ya, masih proses loading di logo Realme. Setelah hidup langsung kita tes tentunya. Oke, sudah hidup, lalu selanjutnya langsung saja kita tes, kita cas ya. Oke, sayangnya di sini kita juga nggak tahu untuk kunci layarnya, lupa minta kunci layarnya teman-teman ya. Oke, posisi kita hidupkan seperti ini, lalu langsung saja seperti tadi ya, kita cas menggunakan smart USB. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama biasanya aman, namun nanti kita tes, kita cabut, kita ulangi lagi. Oke, bisa dilihat ya, di sini aman, bisa ngecas. Nah, ini sudah tidak mati ya di sini ya teman-teman ya, untuk layarnya. Kalau tadi kan mati teman-teman ya. Oke, kita tes, kita cabut lagi, kita caskan lagi. Nah, ini bisa kita lihat sudah aman. Kalau tadi kan langsung mati layarnya ya. Setelah kita restart dan kita tes, kita cas lagi, layar atau tampilan pada smart USB nya langsung mati teman-teman. Oke, jadi seperti inilah teman-teman cara mengatasi HP Realme Note 60 yang kendalanya tidak bisa dicas ya, atau konslet. Kalau kita cas menggunakan smart USB ini, dia ada notifnya atau layarnya itu mati ya. Kalau dicas menggunakan casan biasa ya tidak ada respon ya, kalau casan menggunakan casan biasa teman-teman ya. Oke, gitu saja ya, semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini, jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Monggo di follow ya teman-teman ya, untuk akun Facebook kita atau TikTok kita namanya sama ya, Seni dan Teknologi ya. Oke, setelah beberapa menit kita tes, kita cabut dan kita coba caskan lagi. Oke, aman ya. Layar juga tidak mati teman-teman, jadi sudah aman di sini, sudah normal kembali untuk pengecasan pada HP Realme Note 60 ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat. Sudah aman ya, ini sudah aman, sudah tidak mati lagi pada layar di smart USB ini teman-teman ya.
Oke, gitu saja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.